Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 19, penyerangan. Enggak usah, Fa. Fira akan pulang dengan pengawal pribadi yang sudah disiapkan oleh Pipi. Safira tersenyum dan pergi. Dava diam memandang Safira yang berlalu pergi darinya. Cukup lama ia memandang punggung gadis bertubuh tinggi dan langsing itu, hingga Safira menghilang di balik tembok. Dava kembali duduk di kursinya. Ia merapikan semua barang-barang miliknya yang masih berada di atas meja. Setelah menyelesaikan semuanya, Dava keluar dari ruangan. Seperti apa perasaannya saat ini, tidak akan ada yang tahu. Ia merasakan rasa sakit yang tidak dapat diungkapkannya dengan kata-kata. Bila dulu tidak bisa memiliki, namun masih bisa melihat, bersama, dan selalu ada untuk Safira. Namun sekarang, ia sudah tidak bisa lagi ada untuk Safira. Dava masuk ke dalam mobilnya dan menyandarkan punggungnya di kursi kemudi. Dinyalakannya AC mobil setelah menghidupkan mesin mobil. Bila tidak bisa memiliki kamu, aku akan menerimanya dengan lapang dada. Aku juga sangat tahu diri aku ini siapa. Aku anak yang lahir tanpa ayah. Namun melihat kamu yang menjauh seperti ini sungguh membuat hati ini terasa sakit, Fir. Seandainya waktu bisa diulang kembali, aku ingin selalu menjadi anak kecil. Saat kita masih kecil, kita selalu bermain bersama. Aku rindu masa di mana aku tidak memiliki rasa cinta seperti ini. Dava berkata sendiri. Ia berusaha untuk berlapang dada, namun rasa sakit ini begitu sangat menyiksanya. Cukup lama ia duduk dan termenung di dalam mobil. Dava kemudian mengemudikan mobilnya menuju kantornya. Safira menahan rasa sesak di dadanya. Saat ini hanya rasa bersalah yang dirasakannya. Ia terbayang raut wajah Dava yang memandangnya. Maafkan Fira, Fa. Fira tidak bermaksud untuk berbuat seperti ini. Namun, walau bagaimanapun, Fira sudah memiliki calon suami. Fira yakin Dava pasti mengerti. Safira mengusap air matanya. Rasanya begitu sangat sakit saat memperlakukan Dava seperti ini. Kehilangan sahabat itu sangat menyakitkan untuknya. Mobil yang dikemudikan pengawal pribadi Safira berhenti di depan kantornya. Kedua pengawal pribadinya turun lebih dulu. Safira akan buka pintu mobil melalui kaca spion yang berada di atas setir kemudi. Masuk ke dalam, perintah Safira. Mendengar perintah yang diucapkan oleh Safira, kedua pria bertubuh tinggi dan tegap itu dengan sigap mengeluarkan senjatanya. Au, Dika sedikit bersuara ketika peluru menembus dadanya di sebelah kanan. Cepat masuk, Safira kembali memberikan perintah. Ia mengeluarkan senjata api yang selalu diletakkannya di betisnya. Safira kemudian menurunkan kaca mobilnya dan menembak ke arah pria yang saat ini bersembunyi di balik pohon besar di pinggir jalan. Peluru yang ditembakkan Safira mengenai lengan pria yang bersembunyi di balik pohon besar di tepi jalan tersebut. Kondisi jalan yang cukup padat membuat Safira kesulitan membidik lawannya. Bila dilihat dari cara pria itu menembak, bisa dipastikan bahwa pria itu memiliki kemampuan menembak yang sangat baik dan terlatih. Kedua pengawalnya masuk kembali ke dalam mobil setelah Safira mengalihkan perhatian pria yang bersembunyi di balik pohon. Pria itu kemudian berlari ke arah mobil berwarna merah yang berhenti tepat di dekatnya. Dengan cepat pria itu naik ke dalam mobil. Kita langsung ke rumah sakit, Mas Dika, perintah Safira. Baik, Mbak Fira, jawab Dika. Mas Fadil, bagaimana kondisinya? Tanya Safira ketika melihat wajah pucat pengawal pribadinya. Enggak apa-apa, Mbak Fira, cuma kena dada sebelah kanan saja. Fadil sedikit meringis. Pria itu menahan darah yang menetes deras dengan telapak tangannya. Timah panas itu menembus di dadanya sebelah kanannya. Jas hitam yang dikenakannya kini sudah bolong oleh timah panas tersebut. Melihat kondisi pengawal pribadinya membuat Safira begitu sangat memikirkan dengan keinginan pipinya. Setelah peristiwa ini, sudah pasti pipinya semakin mencemaskannya. Dika mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju ke rumah sakit terdekat. Ia menghentikan mobilnya di halaman rumah sakit dan kemudian langsung memaparkan kerjanya turun dari dalam mobil. Safira mengikuti kedua pengawal pribadinya.
masuk ke dalam gedung rumah sakit. Saya membutuhkan pengenangan yang cepat. Safira memandang petugas saat ini sudah datang mendekatinya. Kalau boleh tahu, ini masnya kenapa ya bu? Tanya perawat tersebut. Kena tembak, ucap Safira. Kalau begitu, langsung ke ruangan ICU saja bu. Perawat itu memberi kearahan dan langsung memapah Fadil. Safira menganggukkan kepalanya dan menang perawat yang membawa Fadil masuk ke ruang ICU. Ia duduk di depan kursi yang berada di ruang ICU. Dika menghubungi Habibie dan menginformasikan peristiwa saat ini terjadi. Setelah menghubungi bosnya, Dika menunduk di kursi yang ada di samping Safira. Safira duduk dengan menundukkan kepalanya. Hatinya kini sungguh sangat gundah. Mengapa di saat hari pernikahannya semakin dekat, begitu sangat banyak cobaan yang didapatkannya seperti ini? Vira enggak apa-apa nak. Arumi itu sangat mencemaskan putrinya. Ia langsung datang ke rumah sakit bersama dengan Habibie setelah mendapat informasi dari Dika yang menjadi pengawal pribadi Safira. Arumi sangat mencemaskan putrinya. Ia ingin melihat kondisi putrinya secara langsung. Vira enggak apa-apa Mi. Safira sedikit tersenyum dan memeluk miminya. Kita pulang ya, Berdika yang menjaga di sini. Nanti Pipi akan menambah orang kita untuk memantau di sini. Habibie mengusap kepala putrinya. Vira pulang kalau sudah tahu kondisinya Mas Fadil. Safira merasa bersalah bila harus meninggalkan pengawal pribadinya dengan kondisi seperti ini. Habibie memeluk putrinya dan menyandarkan kepala putrinya di dadanya. Ini yang selalu membuat Pipi tidak tenang nak. Setiap saat jantung Pipi berdegup dengan sangat hebat, apalagi mendengar kabar yang seperti ini. Safira hanya diam ketika mendengar ucapan pipinya. Safira melihat dokter yang keluar dari ruangan ICU. Dan saat ini, Fadil sudah berada di atas tempat tidur pasien dengan menggunakan infus dan juga oksigen. Bagaimana keadaannya dok? Tanya Safira. Peluru menembus di dada sebelah kanan, namun tidak mengenai organ penting. Jadi kita akan melakukan operasi, menghentikan darah dan tindakan lain yang dianggap perlu. Jelas dokter tersebut. Lakukan yang terbaik, perintah Habibie. Baik pak, ucap dokter itu yang kemudian pergi. Mimi pulang aja sama Pipi. Vira nggak apa-apa di sini. Safira tersenyum memandang miminya. Saat ini miminya sedang hamil dan Safira mencemaskan kondisi miminya. Nggak apa-apa, Mimi temani Vira. Arumi tersenyum. Di saat kondisi seperti ini, sudah pasti putrinya begitu sangat membutuhkannya. Mimi lagi hamil, nanti Mimi kecapean. Soalnya operasinya nggak tahu selesai sampai jam berapa, ucap Safira. Mimi dokter, jadi tahu berapa lama operasi akan berlangsung. Bila peluru tidak tertinggal di dalam dan tidak ada mengenai organ yang penting, biasanya operasinya akan berlangsung 2 atau 3 jam. Arumi mengusap pipi putrinya. Safira menganggukkan kepalanya setelah mendengar penjelasan miminya. Dipandangnya Dava berlari ke arahnya. Assalamualaikum Mimi, Pipi. Dava mencium punggung tangan Arumi dan juga Habibie. Waalaikumsalam, jawab Arumi dan Habibie secara bersamaan. Saya baru mendengar kabar ini dan langsung ke sini, jelas Dava. Ia melirik Safira saat ini, hanya dia memeluk miminya. Dalam kondisi seperti ini, Dava bisa melihat sisi lemahnya Safira. Ia tidak bersikap menjadi gadis yang kuat dan mandiri, namun Safira terlihat seperti gadis yang manja. Safira hanya diam dengan memeluk miminya. Ia tidak menang Dava saat ini duduk di samping pipinya. Melihat Dava seperti ini, sungguh membuat dirinya tidak tega dan merasa bersalah. Safira tidak apa-apa, hanya pengawal pribadinya yang kena tembakan, jelas Habibie. Kondisi pengawal Safira bagaimana pak? Tanya Dava. Peluru menembus dada sebelah kanan, namun tidak mengenai organ penting. Jadi saat ini, dokter sedang melakukan tindakan operasi untuk menghentikan aliran darahnya. Dava menganggukkan kepalanya, ia sedikit memandang ke arah Safira. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.